Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Deddy Suhendi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya sangat harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Tidak ada sensasi yang dirasakan oleh teman-teman, mudah-mudahan ya. Oke, makan roti dulu. Habisnya saya lapar, makan jam 11, sekarang udah lapar. Makanya makan roti. Sekali lagi aja. Teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu. Kemudian jangan lupa dibunyikan notifnya agar teman-teman mendapat pemberitahuan pertama dari saya ketika saya membuat video, gitu kan. Dan mudah-mudahan teman-teman juga ya bersedia untuk men-share video saya ke grup teman-teman atau di WA teman-teman yang memang teman-teman punya grup atau di Facebook gitu ya. Dan mudah-mudahan yang menjadi wasilah untuk kesembuhan kita semua, amin. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Karena apa? Subscribe itu kan gratis. Subscribe ya itulah. Gratis dan sangat mudah sekali, tinggal menghitamkan tombol merah saja itu udah menjadi kebahagiaan buat saya. Oke teman-teman, kali ini kita ngomongin masalah ya perut yang panas, kemudian ataupun gemuruh gitu ya, kembung istilahnya, kemudian jantung berdebar ya, kemudian ngomongin juga tentang masalah ya dada sesek ya gitu, sesek di dada, ada kan ya kayak gitu. Jadi 3 hal itu yang saya akan bahas pada hari ini. Nah, yang pertama kita ngomongin perut kembung dulu ya, karena kenapa sih kita bisa terjadi perut itu kembung teman-teman? Karena pertama banyaknya gas ataupun ruang di perut kita itu menjadi lebih terpenuhi gitu, karena mungkin gas-gas yang dihasilkan dari saat kita mencerna makanan ataupun gas asam lambung kita itu banyak. Nah di sini makanya gas itu banyak menumpuk di dalam perut kita ataupun pencernaan kita, yang ada akhirnya menjadi begah, kemudian kurang nyaman ke kitanya gitu kan. Nah saking kurang nyamannya kita, kalau misalkan kalau orang normal mungkin ditanya begini, aduh kenapa lo, nih perut saya kembung nih, paling dibunyiin. Nah udah gitu. Kalau kita selaku penderita anxiety mungkin beda tanggapannya ya, akan mungkin lebih was-was lagi gitu. Nah karena itu memang efek dari anxiety sendiri ya. Nah lalu bagaimana sih teman-teman cara ataupun supaya teman-teman itu terbebas dari kembung ya. Yang pertama mungkin teman-teman ya bisa minum air hangat sesering mungkin ya, sesering mungkin minum air hangat sedikit-sedikit, tidak usah langsung minumnya 11 full segini dimasukkan, tapi sedikit aja. Ya terus kemudian biarkan dulu ya gitu. Nah itu membantu sekali untuk teman-teman supaya tidak terlalu kembung. Nah yang kedua teman-teman ya, teman-teman bisa menggunakan ya minyak kayu putih ini ya, di elus-elus di bagian perut di sini. Karena saya sendiri teman-teman sampai sekarang itu sering banget kalau habis mandi itu pakai minyak kayu putih ini gitu kan, pakai minyak kayu putih ini, kemudian saya usap-usap di sini sambil dipijit teman-teman. Nah mijitnya itu dari bawah ke atas ke sini gitu kan, di sela-sela rongga ini kita urut-urut supaya tidak terlalu kembung ya, seperti itu. Karena memang kembung sendiri itu membuat diri kita tidak nyaman gitu. Jadi diurut-urut secara perlahan. Nah kemudian bisa juga teman-teman menggunakan air hangat ya, air hangat di botol ya, seperti ini misalkan di botol, kita simpan di dada di sini ya, dijalanin aja gini pelan-pelan gitu kan, supaya
biar perut kita itu menjadi hangat gitu kan, biar hangat. Kalau misalkan sudah hangat kan enak biasanya. Jadi pelan-pelan aja begini, ya seperti ini. Tiap malam boleh gitu kan. Karena itu pengaruhnya sangat baik gitu. Kemudian ya melakukan ya gerakan kecil ya teman-teman, gerakan kecil seperti ini. Nah, angkat tangan, naikkan lagi. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Itu sangat membantu. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa lah tips-tips yang tadi. Bisa juga gini teman-teman. Ada yang menyarankan lemon gitu kan. Lemon. Ya, jeruk lemon itu memang baik teman-teman ya. Selagi kita tidak punya organik ataupun dispepsia organik. Jadi kita bisa tuh air lemon pakai air hangat gitu kan. Campur madu sedikit. Nah, itu bagus sekali untuk kita supaya tidak kembung ya ataupun begah gitu kan. Nah, kalau saya dulu makan daun kemangi, ketika kita makan itu pakai daun kemangi gitu kan. Nah, daun kemangi juga teman-teman ya membantu untuk supaya kita itu tidak terlalu kembung ya. Nah, mungkin bisa juga teman-teman ya selain daun kemangi itu apa ya, makan apa minum jahe digeprek pakai gula merah. Itu juga bagus untuk kembung ya. Untuk kembung itu sangat bagus. Nah, yang terakhir mungkin teman-teman bisa minum obat kembung. Ada di apotik ya. Saya lupa namanya, tapi saya pernah disaranin ke sana. Cuma ya itulah yang namanya obat kimia kan kita tahu sendiri pemulihannya cepat gitu kan. Beda dengan herbal. Kalau herbal itu pelan-pelan. Nah, itu untuk mengatasi kembung teman-teman ya. Jadi kembung itu sangat mengganggu ya. Kadang-kadang bunyi gerupuk gitu kan. Nah, di perut kita. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua itu cara mengatasi jantung berdebar-debar. Ya. Nah, jantung berdebar-debar di sini tidak disertai sesak ya teman-teman. Karena orang anxiety, beda kan gini orang anxiety dengan GERD. Kalau orang GERD itu teman-teman ketika dia jantungnya berdebar, dia disertai sesak gitu kan. Tapi kalau misalkan orang anxiety itu cuma berdebar-debar saja. Jadi hanya berdebar-debar, tidak disertai dengan sesak. Kalau orang GERD itu biasanya habis berdebar-debar biasanya disertai sesak. Nah, itu orang yang GERD gitu kan. Nah, lalu bagaimana? Ya, tetap ya teman-teman, saya anjurkan yang pertama itu minum air putih sambil rileks badannya gitu kan, atau sambil rileks supaya tidak berdebarnya itu tidak meningkat gitu kan, tidak meningkat. Ya, minum air putih hangat, ya boleh pakai madu gitu kan. Kemudian buat serileks mungkin. Nah, itu cara yang pertama. Yang kedua adalah dengan teman-teman menarik nafas pelan-pelan. Ya, ambil nafas pelan-pelan, kemudian sambil memejamkan mata, buang perlahan-lahan. Nah, itu merupakan cara saya ketika saya jantung berdebar-debar. Atau misalkan teman-teman belum bisa dengan seperti itu, atau misalkan keadaannya darurat nih, tapi kita di jalan tuh jantung itu lagi berdebar-debar ya. Bisa dengan cara kita mengelus dada seperti ini perlahan-lahan. Gitu kan. Perlahan-lahan gitu kan. Setelah itu ya kita tarik. Itu sambil tarik nafas. Buatlah seperti gerakan-gerakan seperti itu yang perlahan-lahan gitu kan. Seperti itu. Supaya apa? Membantu kita itu supaya tidak terlalu apa? Berdebar-debar itu tidak terlalu, supaya tidak terlalu berdebar-debarnya ya. Karena saya ngerasa kalau misalkan kita penderita anxiety teman-temannya, kalau jantung berdebar-debar itu kan rasanya sudah lain lagi, kitanya sudah parno lagi, sudah was-was lagi, akhirnya ya kita takut sendiri, kadang-kadang kita bingung sendiri mau melakukan apa. Padahal coba dengan cara seperti itu mudah-mudahan teman-teman bisa baikan gitu kan, dengan merilekskan diri kita ya. Kemudian teman-teman ya, selain daripada tadi digerakkan yang tadi, bisa juga teman-teman dengan menghirup aromaterapi. Misalkan boleh kita membawa minyak kayu putih seperti ini, dihirup. Nah, itu kan supaya apa? Supaya kita itu mendapatkan aromaterapi dan kita itu bisa gitu kan, bisa menenangkan diri kita yang tadinya jantungnya berdebar-debar seperti itu ya. Bisa saja seperti itu. Atau misalkan dengan menggunakan ya Presscare juga bisa, aromaterapi dari Presscare kan enak ya. Karena apa ya? Saya pun ngerasain gitu teman-teman kalau misalkan lagi kurang enak badan, saya tetap ya pakai minyak kayu putih. Setelah mandi biasanya saya pakai minyak kayu putih tuh. Di mana dielus-elus gini. Atau minyak kutus-kutus juga bisa. Nah, itu kalau misalnya kita ngatasi jantung berdebar-debar. Pokoknya ya dibuat senyaman mungkin, serileks mungkin ya gitu kan. Bisa dengan cara meditasi atau apa gitu yang penting membuat kita tenang gitu.
Kemudian sesak. Ini sesak dada itu karena GERD ya. Karena GERD. Kalau anxiety kan kalau debar-debar biasa debar-debar doang gitu kan. Tapi nggak sesak. Kalau misalkan GERD itu biasanya dari kenaikan asam lambung gitu kan menjadi sesak. Nah, kalau misalkan kita teman-teman lagi sesak seperti itu gitu kan. Kalau lagi sesak seperti itu, teman-teman kontrol emosi. Emosinya dikontrol supaya kita tenang gitu kan. Kita menurunkan emosi kita, tenang dulu gitu kan. Kembali saya sarankan minum air hangat ya, minum air hangat istilahnya seadanya gitu kan. Jangan terlalu terburu-buru langsung bek minum banyak. Enggak begitu. Jadi pelan-pelan aja dulu minumnya supaya apa? Supaya kita bisa menjaga ritme jantung kita. Kalau misalkan sudah sesak itu kan irama jantungnya kurang terkontrol gitu kan. Nah, kemudian bisa teman-teman ya kalau sesak begitu minum juga ya. Kalau saya dulu ketika sesak itu minum apa ya? Dulu tuh saya pernah dikasih ada obat herbal gitu kan, pernah dikasih sama teman dan lumayan hasilnya gitu kan. Itu dedaunan gitu kan, dedaunan saya minum ya semacam mint gitu kan, semacam mint saya dikasih, kemudian saya diaduk sama air panas itu dan hasilnya emang lumayan, dada kita tidak sesak lagi. Nah, bisa juga dengan dielus-elus seperti ini teman-teman, sama dengan tadi jantung berdebar-debar gitu kan. Bisa dielus-elus menggunakan ya minyak kayu putih atau misalkan Preskir dan sebagainya supaya kita tidak terlalu sesak gitu kan ya. Bisa juga teman-teman dengan merebahkan seperti ini ya. Merebahkan badan seperti ini sambil kita elus-elus gitu kan. Dibuat nyaman aja, dibuat nyaman supaya kita tidak terlalu sesaknya itu tidak terlalu berkepanjangan, supaya pas di situ gitu kan, pelan saja, nggak terlalu panjang gitu kan sesaknya. Nah itu memang tips-tips yang saya lakukan gitu kan ketika saya mengalami 3 hal tersebut. Nah ini request dari beberapa teman-teman yang nge-WA ke saya gitu kan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kedepannya insya Allah saya akan membagikan lagi tips-tips bagaimana mengatasi sensasi-sensasi yang ada di dalam GERD dan anxiety serta psikosomatis ini. Mungkin itu saja. Salam sembuh dari saya Hundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Makan roti tertunda. Oke, teman-teman lanjut ya. Saya mau lanjut makan rotinya.